dosa yang dilakukan memang tidak berkenan pada Allah dalam diri Yesus Kristus, tetapi Allah tidak menjauhi orang berdosa, karena Allah tidak menghendaki kematian orang fasik, kematian orang berdosa, tetapi Dia menghendaki supaya orang berdosa itu bertobat. Salah satu langkah yang diambil oleh Yesus adalah berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 25 Februari 2023 sesudah Rabu Abu. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 58 ayat 9b sampai 14, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menegaskan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat bahwa Dia sebagai Tuhan datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi untuk memanggil orang-orang berdosa. Dia mengibaratkan dirinya, Yesus mengibaratkan dirinya sebagai seorang dokter yang datang untuk yang sakit, bukan untuk orang yang sehat. Saudari dan saudara yang terkasih, penegasan Yesus ini Ia katakan, Ia lakukan sesudah Yesus memanggil Lewi, si pemungut cukai, mengikuti Dia. Dan pada suatu kesempatan Lewi, pemungut cukai itu, mengadakan perjamuan di rumahnya dan mengundang Yesus dan murid-muridnya untuk makan bersama dengan mereka. Dan mereka itu adalah kelompok orang-orang yang dianggap orang berdosa, sahabat-sahabatnya para pemungut cukai yang lain. Orang Farisi dan ahli Taurat yang kita tahu yang menganggap dirinya suci dan benar di hadapan Tuhan, mempersalahkan aksi Yesus itu, dan mereka bersungut-sungut. Mereka ungkapkan itu kepada para muridnya, para murid Yesus. Mengapa kamu makan dan minum dengan orang-orang yang berdosa? Saudari dan saudara yang terkasih, peristiwa ini mengungkapkan bahwa Allah dalam diri Yesus yang hadir, Dia memang tidak menyetujui dengan perbuatan dosa manusia, tetapi Dia tetap mencintai manusia yang berdosa itu, dan Allah menghendaki supaya manusia yang berdosa bertobat. Karena itu manusia yang berdosa tidak dijauhi oleh Allah. Sekali lagi, dosa yang dilakukan memang tidak berkenan pada Allah dalam diri Yesus Kristus, tetapi Allah tidak menjauhi orang berdosa, karena Allah tidak menghendaki kematian orang fasik, kematian orang berdosa, tetapi Dia menghendaki supaya orang berdosa itu bertobat. Salah satu langkah yang diambil oleh Yesus adalah ada bersama dengan orang berdosa, dan dari dalamnya Dia mengajak mereka untuk bertobat dan mengikuti Dia. Dan alhasil, kita tahu bahwa akhirnya Lewi bertobat. Saudari dan saudara yang terkasih, kita sedang memasuki masa Prapaskah, masa tobat. Saya dan Anda adalah orang-orang yang berdosa. Ingat, Tuhan tidak pernah mau kita melakukan dosa dan kesalahan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tetap mencintai kita. Masa tobat mengajak kita untuk mari datang dan bersujud kepada Tuhan. Kita mengakui salah dan dosa kita, kita menyesalinya, dan kita mau bertobat. Tuhan membuka hatinya, Tuhan membuka tangannya untuk mengampuni dosa dan salah kita. Mari kita bertobat menggunakan masa yang penuh rahmat ini, masa Prapaskah ini, selama kurang lebih 40 hari ini, untuk semakin dekat dengan
Tuhan kita dalam diri Yesus Kristus yang selalu terbuka mau mengampuni kita manusia yang berdosa. Dia mencintai kita, tapi tidak setuju, tidak mengharapkan kita berbuat dosa. Dia menghendaki supaya kita hidup bahagia bersama Dia dan hidup pantas di hadapan Dia dan sesama kita. Sementara di sisi lain, dalam bacaan yang pertama, sebagai kelanjutan dari bacaan kemarin, Jumat 25 Februari, kita lagi-lagi diajak untuk melaksanakan puasa seperti yang dikehendaki oleh Allah. Bukan soal tidak makan dan tidak minum, tetapi Allah menghendaki melalui nubuat Yesaya dalam bacaan pertama hari ini, supaya pantang dan puasa kita ungkapkan dengan terus meningkatkan amal kasih kita, perbuatan baik kita kepada mereka yang menderita di sekitar kita. Bahkan kita diajak dalam bacaan pertama hari ini untuk memberikan kepada orang apa yang kita sendiri inginkan, apa yang kita sendiri sukai. Kita korbankan kesukaan kita dan kita berikan itu kepada orang lain dalam wujud amal kasih. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita berpantang dan berpuasa secara benar, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Bukan soal tidak makan dan tidak minum, itu perlu juga, tapi tidak pertama-tama itu. Pertama-tama adalah kita meningkatkan amal kasih kita, perbuatan baik kita, sebagai wujud pertobatan kita. Tuhan memberkati.